Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabar kalian? Gimana kuliahnya, lancar gak? Semoga lancar-lancar aja ya kuliahnya. Oh iya teman-teman, R-Square kembali hadir nih di tengah-tengah perkuliahan kita ini. Semoga semuanya masih semangat ya buat belajar desain. Nah, kali ini R-Square akan membahas tentang menggunakan elemen dalam desain tuh kayak gimana sih, ya kan? Oh ya, sebelumnya perkenalkan, aku Poppy Dalmajen, salah satu staf dari media. Di sini aku akan membahas tentang penggunaan elemen dalam desain. So, stay tune ya teman-teman, dan semangat terus. Oke, langsung aja ya kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk pembahasan kali ini aku ada 4 topik pembahasan. Yang pertama itu aku akan membahas apa sih elemen itu gitu. Yang kedua, aku pengen ngasih tahu prinsip-prinsip elemen dalam desain. Dan yang ketiga, aku mau kasih tips juga untuk menentukan elemen yang tepat pada desain. Dan yang terakhir, kita akan praktek nih teman-teman gimana sih menggunakan elemen itu dalam desain. Tuh. Oke, langsung aja gak sih kita masuk ke topik yang pertama. Apa itu elemen? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih, di gambar yang di atas ini merupakan contoh-contoh dari elemen. Nah, apa sih elemen itu? Elemen itu apa gitu? Terus gunanya tuh apa buat desain, ya kan? Nah, sebelum kita masuk apa itu elemen, kita tahu dulu nih desain itu apa sih? Desain itu merupakan apa ya? Suatu komunikasi visual gitu untuk menyebarkan informasi gitu ya teman-teman. Jadi desain itu komunikasi visual gitu, melalui gambar gitu kan. Nah, karena melalui visual itu tentunya kita butuh elemen dong ya buat menunjang si desainnya itu jadi kayak lebih menarik gitu, lebih tertarik dan lebih indah lah dilihatnya gitu ya kan. Nah, jadi elemen ini merupakan kayak satu kesatuan gitu loh sama desain. Jadi kayak ya kalau desain ya harus ada elemen gitu kan. Biar kayak desainnya tuh lebih menarik lah ya gitu. Oke, langsung aja selanjutnya. Nah, gambar yang di samping ini tuh apa sih? Nih, gambar yang di samping ini merupakan elemen dari Memphis. Teman-teman pasti pernah lihat ya kan, kayak di poster kayak semacam webinar, workshop, kayak gitu-gitu kan pasti ada tuh yang elemennya tuh make kayak gini ya kan, kayak garis-garis, bulat-bulat, titik-titik gitu kan. Ini tuh udah sering banget pasti dilihat. Nah, emang elemen ini tuh kayak bisa digunakan buat acara formal maupun semi formal gitu. Kayak yang tadi contohnya workshop, webinar, ataupun kayak poster lomba gitu. Karena elemen ini tuh banyak gitu teman-teman, banyak 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 terdapat gitu loh. Kayak gampang juga dicarinya gitu. Terus kayak simple. Jadi kebanyakan orang-orang juga emang pakainya tuh elemen ini gitu. Terus selanjutnya ada elemen abstrak. Nah, seperti yang bisa dilihat sendiri dari gambarnya emang bentuknya abstrak kayak kan ya teman-teman. Kayak bentuknya tuh nggak teratur gitu. Ada yang kayak apa nih? Kayak bulat-bulat, kayak ya abstrak lah ya gitu. Nah, ini tuh biasanya sering ditemuin kayak kayak di kayak poster-poster, kayak buku catatan cewek-cewek juga kan biasanya ada kayak elemen-elemen kayak gininya gitu kan. Nah, poster-poster yang lucu-lucu tuh biasanya pakainya tuh elemen abstrak gini gitu. Lebih ke cewek lah gitu. Terus selanjutnya ada elemen geometrikal. Seperti namanya sendiri kan geometrikal gitu ya. Geometri ya bentuknya ya ada segitiga, ada bulat, ada garis-garis, ada persegi kayak gitu. Nah, ini juga biasanya ada kok kayak di poster uh, lomba, workshop, webinar kayak gitu-gitu. Terus ini juga bisa digunain kayak acara formal maupun semi formal, sama kayak tadi Memphis gitu. Oke, selanjutnya ke topik pembahasan yang kedua. Prinsip elemen dalam desain. Nah, ada 4 prinsip elemen dalam desain nih teman-teman. Yang pertama,
kesatuan. Nah, apa sih kesatuan tuh maksudnya gimana? Nah, dalam desain itu kan pasti perlu kayak satu kesatuan gitu ya kan teman-teman. Biar kayak desainnya tuh nggak acak-acakan gitu, rapi, enak dipandang kayak gitu. Jadi elemen sama desain sama font atau warna itu harus memiliki satu kesatuan gitu. Biar enak dipandang gitu kan desainnya. Terus selanjutnya ada namanya keseimbangan. Keseimbangan sendiri kayak maksudnya tuh kayak eh, rata kanan rata kirinya gitu loh. Tata letaknya tuh rapi gitu, nggak berantakan. Terus ukurannya, terus warnanya, simetrisnya kayak gitu tuh biar kayak ya kesannya tuh rapi, indah gitu kan desainnya tuh. Terus selanjutnya ada namanya proporsi atau proportion. Nah, di desain juga itu harus ada proporsi teman-teman, yaitu kayak perbandingan ukuran yang digunakannya tuh harus proporsinya tuh harus tepat gitu ya kan. Terus, nah selanjutnya ada irama atau harmoni. Nah di sini tuh maksudnya biar desainnya tuh berirama gitu teman-teman, biar ada keselarasan. Kayak biar desainnya itu nggak terlalu rame atau nggak terlalu sepi juga gitu. Jadi ya biar pas lah, biar cocok gitu. Jadi maksudnya tuh prinsip-prinsip elemen dalam desain ini ya untuk uh, elemennya tuh ya satu kesatuan gitu loh dalam desain. Nggak kayak nggak kayak jadi bagian yang terpisah gitu. Jadi ya elemennya itu untuk mempercantik desain itu gitu. Oke, kita balik lagi ke topik yang ketiga. Nah, di sini tips menentukan elemen yang tepat pada desain. Nah, misalnya kita mau buat desain apa ya? Desain webinar gitulah ya. Nah, yang pertama tuh kita harus tahu kan jenis event yang mau kita buat desainnya tuh apa. Kayak misalnya tadi contohnya webinar gitu. Berarti kita harus tahu tuh menggunakan elemen-elemen yang kayak gimana, elemen yang formal kan pasti, yang semi-semi formal gitu. Terus acaranya formal atau tidak ya, itu yang tadi kayak misalnya webinar kan tergantung ya webinarnya apa, formal atau enggak gitu. Jadi kita bisa menentukan elemen mana yang cocok gitu. Terus pembicaranya siapa gitu, kayak kalau pembicara yang kayak memiliki jabatan yang tinggi itu otomatis formal ya teman-teman. Jadi ya nggak mungkin juga pakai elemen yang kayak aneh-aneh gitu ya kan. Terus temanya apa? Misalnya temanya neon gitu, berarti kita cari elemen-elemen yang neon. Nah, gitu sih tipsnya untuk menentukan elemen yang tepat pada desain. Yang penting, kalian tahu eventnya apa, format atau enggak, pembicaranya, temanya gitu. Jadi, kalian juga enak gitu untuk menentukan elemen yang cocok digunakan pada desain kalian gitu, teman-teman. Nah, sebelum ke finish, kan tadi aku bilang mau kasih praktek dulu ya. Oke, kita praktek dulu ya, teman-teman. Oke, kita coba praktekin ya teman-teman. Ini sebenarnya template sih, template dari sini. Tadi aku nyari yang kayak kira-kira kosong gitu masih bisa diisi elemen. Di sini kita coba modifikasi dan coba tambah-tambahin elemennya ya teman-teman. Nah, pertama di sini kayaknya aku mau sedikit modifikasi dulu deh ininya.
Nah, kira-kira kayak gini lah ya. Nah, di sini kita coba kasih elemen mempis aja kali ya. Nah, ini elemen mempis nih, sama kayak tadi kan teman-teman. Kita mau gunain yang mana ya? Ini aja deh kayaknya. Sebenarnya kalau ini tuh terserah kalian sih teman-teman, sekreatifnya kalian aja mau gunain apa elemennya gitu kan. Yang penting ya tadi harus kayak selaras, harus berirama gitu. Nah, kira-kira kurang lebih ya kayak gini ya teman-teman. Ini sebenarnya tergantung kreativitas aja sih. Nah, ya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Kayak maksudnya kayak desain simple aja, cuman kayak warna sama apa tuh font kayak gitu tanpa kayak ada gradient atau segala macam. Terus kalau tinggal ditambahin elemen tuh bisa jadi ya bagus gitu ya kan, maksudnya bisa jadi ya menarik gitu. Jadi ya itu sih kegunaannya elemen tuh buat kayak bikin desain itu tambah lebih menarik gitu teman-teman. Nah, oke, mungkin itu aja sih yang untuk Esquire kali ini. Aku sendiri atas nama Poppy Dalmazen, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah ucap. Di sini kita sama-sama belajar bareng aja. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Askar selanjutnya. Bye bye.